Selamat malam keluarga Allah. Ini masuk pertengahan Januari tahun 2026. Kita kembali beribadah bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian Keluarga malam ini turut dilayani ada Kakak di bass, ada Gilbert di keyboard, ada Rinto di gitar, ada saya juga yang nanti akan melayankan firman pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersama-sama beribadah dalam kebaktian keluarga malam hari ini. Bapa kiranya boleh menyertai, boleh membimbing kami yang pada malam hari ini boleh siap beribadah bersama dengan kawan, teman, ataupun keluarga. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, sudah berapa lama keluarga Allah semua mengenal Yesus? Sungguhkah mengenal Yesus dan tinggalkah di dalam Yesus? Proses mengenal Yesus Tuhan kita tidak hanya terjadi melalui ajaran teologi yang sistematis, atau kita sibuk berkutat dengan doktrin ataupun juga dengan dogma, melainkan melalui kesediaan memenuhi undangan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 38 sampai 39 mencatat respons Yesus demikian. Ketika dua murid mulai mengikutinya, namun Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Apa makna respons Yesus tersebut pada kedua murid dan juga kepada kita? Temukan jawabannya dalam pewartaan firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengar bersama. Namun sebelumnya kita bersama-sama boleh bernyanyi dari Mazmur pasal 40.
Aku sangat menantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku, Dan ia mendengar teriakku, meminta tolong. Aku sangat menantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku, dan ia mendengar teriakku, meminta tolong. Ia mengangkatku dari lubang kebinasaan. Dia mengangkatku dari lumpur rawa. Ia tempatkan kakiku di atas bukit batu, Menetapkan langkahku. Aku sangat menantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku, dan ia mendengar teriakku, meminta tolong. Ia berikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. banyak orang akan melihatnya dan kan jadi takut. Dan percaya kepada Tuhan. Aku sangat menantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku, dan ia mendengar teriakku, meminta tolong. Bahagia orang yang menaruh kepercayaannya, Yang percaya pada Tuhan Allah, tak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, yang menyimpang kepada kebohongan. Aku sangat menantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku, dan ia mendengar teriakku, meminta tolong. Banyak karya ajaib telah Kau lakukan kepada kami. Tak ada yang sejajar dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya.
tapi jumlahnya besar tak terhitung. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriakku, meminta tolong. Engkau tidak berkenan pada korban sembelihan, tapi Kau telah buka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidaklah Engkau tuntut dariku. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriakku, meminta tolong. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam kitab tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriakku, meminta tolong. Aku mau mengabarkan tentang keadilan Di dalam cobaan yang besar, bahkan tidak ku tahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriakku, meminta tolong. keadilan tidaklah ku sembunyikan di hatiku. Keselamatanmu aku bicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tak ku diamkan. Kepada jemaah yang besar, Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar
Mari bersama kita berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, membaca bagian dari Alkitab. Roh-Mu yang kudus membantu kami, menolong kami, untuk boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami dan belajar mencintai kehendak-Mu, serta kami boleh melakukannya dengan sukacita. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai 42 dan tentu saja saya mengajak keluarga Allah juga di tempat masing-masing, di rumah masing-masing boleh membuka Alkitab. Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai 42, saya akan membacanya. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Namun Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Yohanes Pembaptis baru saja menunjukkan, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam satu kalimat pendek kesaksian Yohanes Pembaptis ini telah menghubungkan yang sudah disaksikan juga dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 tentang domba Paskah yang melambangkan pembebasan dicatat dalam Keluaran 12. Ada peristiwa pengorbanan Ishak yang dicatat dalam Kejadian pasal 22 ayat 8. Dan hamba Tuhan yang menderita yang memikul dosa umat yang dicatat dalam Yesaya 53. Namun Anak Domba Allah penghapus dosa dunia itu bukanlah sosok yang lemah, melainkan penuh dengan kuasa yang dicatat dalam Wahyu pasal 5. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Figur anak domba bukanlah figur yang lemah, yang pasrah, siap untuk disembelih. Melainkan figur yang dalam kuasanya secara aktif merangkul dunia dan menyelamatkan dunia. Yohanes Pembaptis mengakui bahwa dulu dia tidak mengenal Yesus. Kata tidak mengenal Yesus bukan dalam arti tidak mengenal secara jasmani, tidak mengenal secara biologis, karena mereka berdua ada dalam ikatan kekerabatan, melainkan mengenal dalam pengertian yang secara mendalam. Tidak mengenal siapa sesungguhnya Yesus itu. Sampai kemudian Yohanes melihat Roh turun dari langit dan tinggal di atasnya. Dan peristiwa itu yang menjadi dasar pengenalan Yohanes bahwa Yesus adalah Anak Allah. Kesaksian Yohanes Pembaptis didengar oleh kedua muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat,
inilah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Ada hal yang menarik dan menggugah hati keluarga Allah. Bagaimana sikap Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang siapa Yesus dan ketika kedua muridnya pergi mengikuti Yesus. Kok Yohanes Pembaptis tidak mencegah kedua muridnya memilih untuk mengikut Yesus? Biasanya para murid mengikuti gurunya dan rasanya tidak mungkin dia mengikuti guru yang lain. Namun dalam tradisi kuno ada juga guru, seorang guru yang terkesan dengan guru yang lain. Teman-teman di sini yang ahli di bidangnya, gitar, piano, bass, soundman, kameramen. Ketika melihat ada sosok yang juga belajar di bidang kita, sama-sama berkarya di bidang kita, lalu kemudian ketika kita melihat, wah, dia lebih jago dari kita. Kita merasa cocok lagi ya. Kita akan belajar juga darinya. Yohanes sendiri telah mengakui bahwa Yesus itu lebih hebat. Lebih hebat dari Yohanes Pembaptis, karena itu dia tidak mencegah kedua muridnya untuk pergi mengikuti Yesus. Yohanes sendiri telah mengakui bahwa Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia mengakui superioritas Yesus. Ia mengakui Yesus di atas Yohanes Pembaptis, dan sudah selayaknya lah dua muridnya belajar mengikuti yang lebih hebat, yang lebih superior, agar kedua muridnya naik level, ditambahkan lagi. Bukan cuma ditambahkan ilmu pastinya, tapi ada hal yang nanti akan mereka temui. Kedua murid Yohanes mendengar yang dikatakan Yohanes lalu pergi mengikuti Yesus. Yesus menoleh ke belakang ke arah yang mengikut dia dan bertanya, apa yang kamu cari? Yesus tidak segera menjawab tentang siapa Yesus, melainkan mengundang mereka, mari dan kamu akan melihatnya. Jadi apa yang kamu cari? Jelas aja kamu lihat saya, kalau saya kan lebih superior. Makanya gurumu sebelumnya mengizinkan kamu mengikut saya. Enggak, tetapi Yesus mengundang, mari, datanglah. Undangan kata marilah itu adalah undangan yang bukan sekedar mari melihat Yesus secara fisik, tetapi undangan spiritual. Yesus mengundang mereka melihat dengan hati mereka. Undangan Yesus pada mereka adalah untuk tinggal bersamanya. Kedua murid itu tinggal bersama Yesus. Kata tinggal di sini, tinggallah, lihat dan tinggallah dalam Dia, yang menjadi tema pada malam hari ini adalah merupakan kata kunci. Bukan sekedar tinggal dalam satu rumah bersama, misalkan satu kontrakan atau satu kos begitu, melainkan ada dalam relasi yang intim, relasi yang hidup bersama. Kita ingat Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Itu kata Yesus. Sebagai orang Kristen tidak cukup hanya percaya. Karena setelah percaya kita diundang untuk tinggal di dalam Dia, melekat di dalam Dia, bergantung kepada Dia, mendengarkan Dia, berakar di dalam Dia. Kedua murid yang mengikuti Yesus diubahkan saat tinggal bersama dengan Yesus, mendengarkan Yesus, melekat bersama Yesus, menetap bersama Yesus. Dan Andreas, salah seorang murid Yesus yang diubahkan setelah ia berjumpa, tinggal, belajar, menetap bersama Yesus, hatinya sungguh-sungguh melihat Yesus. Dia menemui saudaranya Simon Petrus dan mengatakan kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Jadi estafet, setelah saya merasa saya diubahkan,
Atau ketika saya udah belajar pada guru yang menurut saya lebih hebat, saya nggak akan ragu untuk ngomong sama teman saya lagi. Weh, tahu nggak, ini kejago banget tuh. Kamu akan belajar juga, kamu akan ditambahkan juga. Yuk, lihat dia, ikut dia. Dia berkata pada saudaranya, kami telah menemukan Mesias. Yesus berkata kepada Simon. Simon datang kepada Yesus dan Yesus berkata kepada Simon, engkau adalah Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Yesus merespons datangnya Simon bukan hanya sebagai seorang Simon yang dia lihat saat itu, yang bukan siapa-siapa. Melainkan melihat Simon yang dipersiapkan Kristus di masa mendatang. Jadi punya visioner. Yesus melihat Simon. Simon dipersiapkan dalam panggilan Kristus kepadanya. Simon dibentuk, Simon dipersiapkan. Tuhan memanggil saya dan saudara bukan karena siapa kita, bukan karena kehebatan apa yang kita miliki. Ia memanggil kita karena ia punya tujuan. Nah, itu dia. Karena ia punya tujuan dalam hidup kita. Ia membentuk kita, dia hendak mempersiapkan kita. Yesus menjumpai setiap kita tuh secara personal, secara pribadi, satu persatu. Ia memanggil kita, ia memanggil kita dengan namanya, ia menatap kita dengan mendalam, ia menyapa kita, ia mengasihi kita, ia mengubahkan kita, ia mempersiapkan kita seturut dengan rancangannya bagi kita. Dalam bacaan Injil yang kita baca, kita melihat ada rantai. Ya, rantai estafet, rantai kesaksian yang terus-menerus, mulai dari Yohanes Pembaptis kepada para muridnya pertama, salah seorangnya adalah Andreas. Dan Andreas sebagai murid pertama menampilkan model relevan untuk mata rantai kesaksian. Andreas menemui Simon Petrus, kemudian Yesus dikisahkan berangkat ke Galilea, menjangkau orang Galilea dan bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Lalu Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Natanael sempat merespons kesaksian Filipus. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret secara kota kecil tidak dianggap, jauh dari reputasi istimewa seperti Yerusalem contohnya. Namun Filipus mengajak Natanael, emang apa sih yang muncul dari Nazaret kota kecil itu? Tapi Filipus tidak meresponnya dengan jawaban yang resisten itu. Tapi bilang begini aja, mari dan lihatlah. Lihat aja sendiri. Lihat saja, mari diundang, lihatlah. Filipus pun mengajak Natanael untuk datang dan melihat, berjumpa sendiri secara personal dengan Yesus. Natanael melihat dan berjumpa langsung dengan Yesus dan melihat kuasa Yesus. Yesus mengenali Natanael dan Natanael terkagum dengan kuasa Yesus dan mengatakan, Rabi, engkau anak Allah. Engkau Raja Israel. Yesus mengundang Natanael bukan hanya terkagum pada kuasa Yesus mengenal Natanael, melainkan mengajak Natanael melihat ada hal-hal yang lebih besar dari itu. Kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Bahkan di Yohanes 1 ayat 17 dicatat Yesus itu jauh lebih besar dari Musa. Dan di pasal 1 ayat 45 tentang Yesus sudah disebut juga oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi. Ketika kedua murid Yohanes mengikut Yesus, Yesus bertanya, apa yang kau cari? Ketika Yesus lihat, oh Rumenta Santiani datang ikut Yesus. Yesus juga tanya pada saya, apa yang kamu cari? Apa yang sesungguhnya engkau cari? Pertanyaan itu ditujukan pada saya, pada kita, pada keluarga Allah semua yang pada malam hari ini mendengarkan. Apa yang saya dan saudara cari ketika kita mengikuti Yesus? Cari kemudahan hidup? Cari popularitas? Kalau carinya itu, ya rasanya akan kecewa kalau startingnya mau cari itu. Atau sekadar tradisi mewarisi agama. Atau ketika ditanya apa sih sesungguhnya yang kamu cari ketika kamu mengatakan mengikuti Yesus, baru kemudian entar dulu ya saya juga bingung mau jawab apa ya. Karena ternyata baru mau nyari jawabannya. Undangan Yesus kepada kita yang mengikut dia, apa yang kamu cari?
Yesus mengundang kita dan mengatakan, mari dan lihatlah. Undangannya tetap sama, undangan melihatnya, undangan tinggal di dalam Dia, tinggal dalam kasih-Nya. Itu yang Dia minta. Kalau kita mengatakan ikut Dia, maka tinggallah di dalamnya. Tinggallah dalam firman-Nya, tinggallah dalam persekutuan dengannya. Dengan tinggal di dalam Dia, maka identitas sebagai umat Tuhan itu ditegaskan. Artinya, dengan kita mau tinggal di dalam Dia, kita sedang dipersiapkan, dibentuk menjadi umat Tuhan. Identitas kita itu berubah. Diubahkan menjadi saksinya. Kita menemukan kehidupan sesungguhnya, lebih dari yang disodorkan oleh dunia ini. Dan meneruskan rantai kesaksian itu kepada orang lain dan mengundang keluarga kita, teman-teman kita untuk mari lihat dan tinggallah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saat hening sejenak untuk kita. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812-8188-9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Dan mari kita berdoa. Ketika kami mengatakan bahwa kami orang Kristen, dan ketika ada orang bertanya, seperti apa menjadi orang Kristen, dan kami menjawab, kami ikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mendengar pernyataan kami dan Tuhan Yesus bertanya, apa yang engkau cari? Apa yang kami cari sesungguhnya ketika kami mengatakan kami ikut Tuhan Yesus? Engkau mengatakan kepada kami, mari dan lihatlah dan tinggallah di dalamku, di dalam Tuhan. Melekat di dalam Tuhan. Ada di dalam pokok anggur Tuhan. Ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Tinggallah di dalam kasih Tuhan. Sehingga dengan demikian, cinta kasih Tuhan, nilai-nilai kerajaan Allah, itu juga boleh menyerap dalam diri kami. Dan itu membuat kami menjadi berakar di dalam Tuhan. Menjadi bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah. Karena sesungguhnya ketika kami mau tinggal di dalam Tuhan, identitas kami juga diubahkan. Menjadi umat Tuhan yang dipersiapkan dan dibentuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan mengatakan kepada orang-orang sekitar kami, mari, lihatlah Dia. Engkau akan melihat kuasanya. Dan tinggallah di dalam Dia, maka engkau pun juga akan diubahkan. Kami bersatu hati ya Bapa, kami mau berdoa untuk pelayanan kami, Yayasan Komunikasi Bersama YKB Media Ministry, yang juga menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Memberitakan kesaksian tentang Tuhan. Undangan mari melihat, mendengarkan, dan lebih jauh dari itu tinggal di dalam Tuhan. Sehingga boleh merasakan dan mengalami kuasanya. Dan kami semua yang boleh bekerja dan sekaligus melayani di tempat ini, kami juga mendapatkan undangan yang sama untuk tinggal menetap di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-gereja. Biarlah gereja-gereja juga dalam setiap programnya, untuk juga punya jiwa, untuk juga punya spirit dalam setiap program, mengajak umat Tuhan untuk tinggal di dalam Tuhan. Menjadi umat Tuhan yang berubah, menjadi umat Tuhan yang dibarui. Menjadi umat Tuhan yang tidak seperti ditampilkan oleh kecondongan dunia ini, yang mencari ataupun sekedar mencari popularitas yang semu, yang sia-sia. Sehingga dengan demikian ya Bapa, ketika Engkau mengatakan kepada kami apa yang sesungguhnya kami cari ketika kami mengikut Tuhan Yesus, maka arah tujuan kami ada dalam tujuan yang benar. Kami hendak mau tinggal menetap di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, mari kita menyambut undangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk melihat dan tinggal di dalam Yesus. Sehingga hidup kita dibentuk oleh persekutuan dengannya dan menjadi murid yang bersaksi. Tinggallah
dalam Yesus. Kita nyanyikan bersama. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah ranting-Nya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk, kita satu dulu sejenak. Terima kasih. Tinggal di dalamnya, tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berdiri